Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Warta Lisan Minggu 12 September 2021. Pertama, kebaktian hari ini dilayani oleh Penatua Obaja Nathanael Lekatompesi. Bakal jemaat dilayani oleh Penatua Medarman Sebua dan Penatua Selamat Haryanto. Kedua, pelantikan Badan Pelayanan Jemaat, Komisi Usia Lanjut Simon Hana, Komisi Anak, dan Komisi Muda periode 2021 sampai 2023 akan dilaksanakan pada kebaktian Minggu 19 September 2021 oleh Pendeta Eka Setiawan Tejo Kesuma. Ketiga, berdasarkan keputusan Persidangan Majelis Jemaat GKI Wonosobo tanggal 20 Agustus 2021, Majelis Jemaat GKI Wonosobo akan melaksanakan pemanggilan penatua baru untuk masa pelayanan periode 2022 sampai dengan 2024 yang akan diteguhkan pada tanggal 2 Januari 2022. Kebutuhan penatua baru adalah 5 orang. Anggota Jemaat GKI Wonosobo yang sudah mengaku percaya CD atau baptis dewasa diminta partisipasinya untuk mengajukan usulan nama bakal calon penatua baru. Formulir disediakan dalam lembaran warta jemaat dan melalui Google Form. Link dapat diakses dari grup WA warta jemaat. Keempat, persidangan Majelis Klasis ke-23 GKI Klasis Magelang dalam rangka percakapan gerejawi bagi penatua Yose Emeraldo Theophilus akan dilaksanakan pada hari Selasa 28 September 2021 pukul 9 sampai dengan pukul 16 melalui media Zoom meeting Majelis Jemaat GKI Wonosobo mengutus 1. Penatua Obaja Nathanael Lekatompesi, kedua Penatua Medarman Sebua, ketiga Penatua Maria Meliana Gamadi, keempat Penatua Yanuar Bobi Sutejo. Mohon dukungan doa anggota jemaat simpatisan agar PMK ke-23 GKI Klasis Magelang dapat berjalan dengan lancar. Kelima, persidangan Majelis Jemaat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 pukul 17.30 di Gedung Bina Kasih. Kepada anggota jemaat yang akan mengusulkan sesuatu dapat menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat. Dan mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan bagi berlangsungnya persidangan yang akan datang. Keenam, Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga pertama Bapak Ibu Sinun Luciana Setiawati Hadi yang beralamat di Jalan Ayani nomor 156A, Honggoderpo, Wonosobo. Atas kelahiran anak pertama laki-laki pada hari Minggu 5 September 2021 yang telah diberi nama Gamalil Brian Setiawan. Kedua, Bapak Ibu Silvianus Budi Wirawan dengan Ibu Kristianti Dwi Nugraheni yang beralamat di Kopen RT 1 RW 9 Lumbung Rejo Tempel Sleman, Yogyakarta. Atas kelahiran anak kedua perempuan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 yang telah diberi nama Areta Adrea Diva. Kiranya anak ini percayakan Tuhan boleh hadir di tengah-tengah keluarga, saudara-saudara, dibimbing untuk mengenal dan mengikuti jalan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Ketujuh, sekolah minggu online pada minggu ini dengan tema Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Kejadian 14 ayat 1 sampai 22. Kami mohon kepada segenap orang tua untuk berkenan mendampingi putra-putrinya. Kedelapan, persembahan hari ini kotak merah untuk gereja dan kotak biru untuk sarana penunjang. Bapak Ibu, mari kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama bangkit berdiri. Yesus telah memberi teladan bagi kita untuk mau berkorban. Saat ini mari kita hadir dalam Yesus yang telah berkorban untuk memberikan kehidupan bagi kita.
Kita menyanyikan Kidung Jemaat 159. Yesus Mesias Israel, Yesus Engkau Immanuel, Yesus harapan dunia, Juru Selamat Dikaulah. Biarlah kami mengerti bahwa telah Engkau beri damai sentosa yang penuh hanyalah oleh kurban-Mu. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Yesus Kristus pengorbanan adalah tindakan sebuah kesediaan melepaskan sesuatu dalam diri untuk membantu seseorang. Pengorbanan adalah bukti terkuat dari cinta, bahwa betapa berharganya seseorang di hatinya. Melalui tema bersedia berkorban, kita akan belajar bagaimana hidup mengikut Kristus, seperti yang terdapat dalam 2 Samuel 24 ayat yang ke-24. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mau mengucap syukur atas cinta kasih-Mu dan atas pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Saat ini kami juga mau memohon ampunan-Mu apabila di dalam kehidupan kami sehari-hari kami lebih mementingkan diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan apabila kami belum dapat menunjukkan cinta kasih kami dengan tulus kepada orang lain. Tolonglah kami Tuhan, agar kami mampu mewujudkan cinta-Mu dan kami mampu mewujudkan pengorbanan melalui kehidupan kami. Dan tolonglah kami juga sebagai gereja Tuhan, agar kami mampu menyebarkan cinta kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bagi setiap kita yang dengan tulus dan dengan rendah hati mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan, kini mari kita mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Ibrani 9 ayat 28.
Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Yesus tetap mengasihi aku, kuasa gelap takkan memisahku, bahkan nyawanya Ia beri, ini ku miliknya. Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Sebelum kita mulai mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Mari berdoa. Ya Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami mampu mengerti apa yang Kau sampaikan, dan kami mampu menyatakan firman tersebut di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 8 dimulai dari ayat 27. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?
Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya mendengarkan tapi juga menghidupi firman tersebut. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Wah, pagi-pagi semangatnya masih lemes ini, belum semangat ini. Apa karena hujan pagi ini? Wah, dingin ya. Tapi harus lebih semangat supaya tengah-tengah firman jangan bablas. Sekali lagi saya mau menyapa Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema perenungan kita hari ini adalah bersedia berkorban. Nah, karena itu pertama saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, berkorban itu apa sih? Berkorban itu apa? Apa arti berkorban menurut Bapak Ibu? Coba tanya sebelah kanan saya dulu. Ada Bu Riyati, Bu Lis, Widya, Pak Hermanto. Siapa yang mau jawab? Pak Hermanto, berkorban itu apa Pak? Melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dia sukai. Kalau yang di sebelah kiri, apa? Pak Ronald, berkorban itu apa Pak Ronald? Memberikan sesuatu kepada orang yang tidak punya atau tidak mampu. Lalu menurut Bapak Ibu, berkorban apa? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau membantu menjawab? Ada? Pak Ori, berkorban apa Pak Ori? Memberikan sesuatu untuk orang lain. Nah, jadi menurut kita, berkorban itu berarti ada yang kita berikan, ada yang kita keluarkan, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Nah, lalu apakah hal tersebut sama seperti apa yang ingin disampaikan oleh Yesus tentang konsep berkorban? Kalau kita melihat bacaan kita hari ini, Yesus sebenarnya sedang menyampaikan sebuah narasi Mesias. Tapi cara dia menyampaikan kali ini bukan hanya dengan pengajaran, bukan hanya dengan ceramah. Tapi pertama-tama dia tanya dulu sama para murid. Kata orang, aku ini siapa? Nah, jadi hari ini kita mau melihat sebuah pola narasi. Yang pertama ketika Yesus bertanya kepada para murid, lalu Yesus tahu bahwa yang Petrus pikirkan adalah Yesus ini Mesias. Nah, sampai di situ sebenarnya pemahamannya sudah benar. Tapi ada yang ingin diluruskan lagi oleh Yesus. Lalu kita akan melihat sebuah konsep. Konsep raja tapi menderita. Konsep yang gak bisa diterima oleh para murid. Masa ada raja menderita? Yang namanya raja kan biasanya penuh dengan gemerlap, penuh dengan harta, penuh dengan segala macam kesenangan, tapi kok ini menderita? Lalu kita juga akan belajar tentang gaya hidup Mesias. Seperti apa sih gaya hidup Mesias? Mesias adalah sosok yang mau berkorban asal orang lain selamat.
Kalau untuk anak-anak muda zaman sekarang, kita berkorban asal engkau bahagia, karena ada lagunya ya. Nah, apakah hal tersebut bisa dipahami oleh para murid? Dan apakah kita juga bisa memahami arti dari pengorbanan? Pertama, kita mulai dari apa yang dikatakan Yesus. Sebuah pengajaran ketika Yesus bertanya, siapakah aku ini? Dia ingin tahu seberapa jauh para murid mengenal dia. Jangan-jangan selama ini nggak kenal lagi kan? Jangan-jangan mereka nggak tahu siapa yang mereka ikuti. Jangan-jangan mereka nggak tahu siapa yang mereka kagumi. Lalu yang kedua, pengajaran Yesus, Yesus mengatakan, jangan memberitahu siapapun tentang aku. Jangan ngomong-ngomong nih kalau aku Mesias, jangan. Kenapa? Yang pertama, supaya para murid ini nggak salah menyampaikan. Salah menyampaikan dalam arti apa? Ternyata para murid ini masih memiliki pikiran bahwa Mesias itu adalah raja yang datang dengan penuh kuasa, yang datang dengan penuh berbagai macam hal yang diagung-agungkan lah. Raja seperti pada umumnya, karena Mesias kan artinya yang diurapi. Takutnya ketika para murid ini salah menyampaikan, orang-orang yang mendengar akan menganggap bahwa Mesias ini datang dalam sosok raja. Sosok yang sangat diagungkan. Takutnya orang-orang jadi salah mengerti. Makanya Yesus bilang jangan kasih tahu dulu. Lalu ketika Yesus bilang jangan memberitahu, apalagi yang ingin disampaikan oleh Yesus. Yesus sebenarnya ingin mengatakan bahwa kalau kita berkarya, berkaryalah dengan tulus. Dan mengikut juga dengan tulus. Artinya apa? Yesus ingin orang-orang yang mengikut dia benar-benar mengikuti Yesus karena dia Mesias, bukan karena apa yang telah dilakukan. Bukan karena Yesus telah menyembuhkan atau Yesus telah melakukan berbagai macam mujizat. Yesus ingin orang-orang ikut dia ya karena memang ketulusan orang-orang. Begitu juga dengan kita ya, kadang-kadang kan kita juga pengennya orang berteman dengan kita, bergaul dengan kita ya karena memang orang-orang ingin menjadi teman kita, bukan karena kita punya apa, bukan karena kita melakukan apa. Lalu apalagi yang ingin Yesus sampaikan? Yesus tidak ingin berbuat baik hanya untuk mencari nama. Artinya apa? Ketika dia menyembuhkan banyak orang, ketika dia memulihkan banyak orang, hal itu bukan untuk supaya orang-orang mengikuti dia dengan rasa kagum saja. Tapi Yesus ingin orang-orang mengikut dia dengan penyerahan diri, bukan cuma sekedar kagum. Begitu juga dengan kita, kenapa kita mau mengikuti Yesus? Bukan karena Yesus memberikan berkat kepada kita setiap hari, bukan karena Yesus berbuat satu mujizat di dalam kehidupan kita, bukan itu. Kita mengikuti Yesus karena kita benar-benar harus mengikuti dia dengan ketulusan. Dan Yesus bukan tipe orang yang pengen eksis. Beberapa kali ketika Yesus diikuti, ketika Yesus dikerumuni banyak orang, dia justru menyembunyikan dirinya, menyendiri. Ketika Yesus berbuat sesuatu, dia justru bilang sama orang-orang, jangan kasih tahu kalau ini aku yang berbuat. Begitu juga dengan kita, kalau mau berbuat ya berbuat saja dengan tulus. Gak usah pakai siaran berita dulu. Lalu ketika Yesus mengatakan enyahlah iblis. Apa yang ingin Yesus ajarkan? Yesus ingin mengingatkan kepada para murid tentang kisah kehidupannya ketika iblis mencobai dia. Pencobaan apa yang diberikan oleh iblis? Iblis memberikan pencobaan secara tidak langsung. Iblis ingin mengatakan Yesus ini bisa segala sesuatu, bisa dia perbuat. Yesus ini gak harus disalib kok. Yesus ini gak harus menderita kok. Kalau mau jadi raja bisa. Kalau mau punya harta bisa. Tapi inilah yang dihindari oleh Yesus. Makanya dia bilang ke Petrus, enyahlah.
iblis. Karena dia tidak ingin dicobai. Karena dia juga mengingatkan kepada para murid, ingatlah bahwa yang namanya Mesias, yang namanya pengikut Kristus itu harus mau menderita. Jangan kita mau ikut Tuhan karena mau enak-enaknya saja, mau senang-senangnya saja. Nah, lalu ketika Yesus menyampaikan pengajarannya, poin apa yang bisa kita dapatkan tentang pengorbanan? Nah, kita akan melihat apa itu berkorban menurut Yesus. Yang pertama, berkorban itu berarti kita mau menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya apa? Kita tidak lagi berbicara tentang saya. Tapi kita harus mulai berpikir dan bertindak tentang dia dan mereka. Artinya apa? Jangan selalu ingin memenuhi ambisi pribadi. Apa yang kita mau harus diturutin. Apa yang kita mau harus disediakan. Jangan. Justru kita yang harus menyediakan untuk orang lain. Kalau kita kan sebagai manusia itu maunya cuma enak aja. Ya itulah yang harus kita sangkal, perasaan mau enaknya aja. Lalu Yesus juga mengingatkan kita untuk mau memikul salib. Memikul salib artinya apa? Kita mau menempuh jalan penderitaan dan menjalani kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan dalam hidup kita? Pasti Tuhan punya kehendak dalam hidup kita masing-masing. Dan kadang ketika kita lebih memilih menjalani kehendak Tuhan itu rasanya berat Bapak Ibu. Di pekerjaan ada yang karena orang Kristen harus mendapat diskriminasi, begitu juga dengan teman-teman yang ada di sekolah, di lingkungan sosial karena kita Kristen kita harus mendapat diskriminasi dan lain-lain. Ya tapi itulah yang harus kita tanggung. Meskipun hidup kita berat, meskipun kita sudah berdoa tapi kita masih merasa hidup kita berat. Apakah Kristus meninggalkan kita? Enggak. Ketika Kristus mengizinkan kita untuk bisa memikul salib, artinya Kristus juga menguatkan kita. Kristus juga ikut memikul salib tersebut bersama dengan kita. Jadi untuk Bapak Ibu yang merasakan kesulitan dalam hidupnya, yang merasakan beban berat di dalam hidupnya, ingatlah kita tidak sendiri tapi kita bersama dengan Kristus yang menolong kita. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita karena Dia memampukan kita. Karena Tuhan percaya kita bisa melewati setiap proses tersebut. Lalu ketika kita mau berkorban berarti kita juga harus mau mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus artinya apa? Mengikuti apa yang Yesus lakukan. Yang Yesus perintahkan ya itulah yang diikuti. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersedia berkorban berarti apa? Yang pertama, kita rela melepas sesuatu yang berharga untuk kebaikan orang lain. Seperti yang Pak Cek bilang tadi, begitu juga dengan Pak Ronald, begitu juga dengan Pak Ori. Bersedia memberikan sesuatu untuk orang lain. Lalu yang kedua, kalau kita mau meneladan sikap mau berkorban dari Yesus, berarti kita harus rela menderita. Tentu kita nggak ada yang mau menderita. Tapi justru itulah yang harus kita rasakan. Kalau seseorang tidak pernah merasakan menderita, dia tidak akan merasakan kepuasan dalam hidupnya. Kalau kita pernah merasakan apa itu penderitaan, percayalah bahwa kita bisa melihat bahwa kasih Tuhan itu benar-benar nyata di dalam hidup kita. Lalu yang selanjutnya adalah bukan tentang saya, melainkan tentang kau dan mereka. Ketika kita berbicara ini sebagai gereja, ini adalah sebuah pengingat untuk kita jangan lagi kita berbicara ke dalam terus. Tapi sudah waktunya kita bertindak keluar. Kita memberi sesuatu. Kita menghasilkan sesuatu. Lalu yang terakhir, poin yang bisa kita teladani dari Yesus adalah jika kita mau berkorban karena cinta,
Ingatlah bahwa Yesus sudah lebih dulu mencintai dan berkorban bagi kita. Tentu kita pasti akan berkorban untuk orang-orang yang kita cintai. Untuk orang tua, untuk suami atau istri, untuk anak-anak, untuk cucu. Kalau orang yang terkasih kita sakit, pasti kita mikir, Tuhan aku aja deh yang sakit. Kalau kita kehilangan seseorang pasti pernah kita berpikir, Tuhan kenapa enggak aku aja sih yang dipanggil. Berbahagialah jika kita pernah merasakan seperti itu karena kita berarti tahu apa itu arti dari pengorbanan. Dan di masa pandemi ini berkorban itu banyak. Kalau misalnya kita lihat gambar di atas ada dokter yang juga mau berkorban. Ada perawat yang berkorban, mengorbankan dirinya. Ada orang tua yang berkorban untuk anaknya, supaya anaknya bisa merasakan sesuatu yang lebih baik dari orang tua. Ada teman yang mau berbagi untuk kita ketika kita tidak punya apa-apa. Ada orang tua yang rela mengorbankan kepentingan pribadi untuk membahagiakan anak-anaknya. Ingatlah banyak sekali pengorbanan di sekitar kita. Sekarang bagaimana caranya kita berkorban? Ini adalah PR untuk kita semua. Seperti biasa Bapak Ibu, ada diskusi untuk kita semua, bisa dijawab melalui media-media yang tersedia. Yang pertama, coba kita pikirkan pencobaan apa saja yang pernah kita lalui atau pengorbanan apa saja yang pernah kita lakukan. Contoh, kita memberikan makanan di saat kita lapar untuk orang yang lebih membutuhkan. Padahal kita udah lapar banget, tapi ya wes kita kasih makanan untuk orang yang lebih lapar lagi. Apa pengorbanan apa yang pernah Bapak Ibu lakukan? Coba dipikirkan dan direnungkan. Lalu yang selanjutnya yang paling penting adalah bagaimana cara Bapak Ibu sekalian, cara saudara-saudara dan teman-teman sekalian berkorban untuk Tuhan. Pengorbanan apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Ini bisa di-sharingkan atau bisa direnungkan dan kiranya kita bisa memahami arti dari pengorbanan menurut Yesus. Tuhan menolong kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita kembali datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mau mengucap syukur atas pengorbanan-Mu
agar kami selamat. Kami mau mengucap syukur Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami juga untuk mau ikut bersedia berkorban. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat memberi diri, mengorbankan diri kami sendiri untuk kepentingan yang lebih baik, yaitu untuk kerajaan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami juga mau memberi diri untuk ikut terlibat dalam karya-karya-Mu, dalam pelayanan-pelayanan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa kami yang saat ini tengah berjuang untuk pulih dari pandemi. Engkau berkati setiap orang yang terlibat dalam proses perawatan bagi para pasien. Engkau juga berkati para pasien COVID yang saat ini masih berjuang untuk bisa tetap hidup. Kami juga berdoa untuk petugas keamanan dan setiap orang yang melayani di tengah pandemi ini. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ini GKI Wonosobo. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, agar kami mampu menyatakan kasih-Mu, agar kami mampu menyebarkan kebaikan-Mu, agar kami mampu menyatakan cinta kasih kami untuk seluruh ciptaan yang ada di sekeliling kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini tengah dalam kondisi sakit. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang saat ini tengah merindukan cinta kasih, keharmonisan di dalam rumah tangganya. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang tengah memiliki pergumulan, setiap kami yang tengah memiliki beban berat di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami, Engkau yang membantu kami memikul setiap beban-beban tersebut, dan kami mohon kekuatan dari Engkau untuk melewati masa-masa sulit, masa-masa pergumulan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengucap syukur atas persembahan yang telah terkumpul ataupun akan kita persembahkan melalui kotak yang tersedia ataupun dalam bentuk transfer melalui rekening bank. Adapun nats persembahan diambil dari Lukas 21 ayat 3 dan 4. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa persembahan. Bapa di dalam surga, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu. Tuhan masih memberikan nafas hidup kepada kami sampai saat ini, dan kami boleh menghirup udara dengan bebas tanpa kami harus membelinya. Kami juga bersyukur kepadamu untuk berkat, untuk suka duka yang Tuhan berikan kepada kami, yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, saat ini kami membawa persembahan yang sudah kami kumpulkan sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini layak untuk Engkau terima. Tuhan berkati majelis jemaat-Mu di tempat ini, berkati mereka, berikan hikmat kepada mereka, agar mereka dapat mengelola persembahan ini dengan baik, dengan penuh tanggung jawab untuk pekerjaan dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan berkati untuk setiap pekerjaan dan profesi yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, sehingga lewat itu semua dan dimanapun Tuhan menempatkan kami, kami dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang membutuhkan. Ampuni Tuhan jikalau terselip dosa di dalam ucapan syukur kami ini. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian kita hari ini di tempat ini sudah selesai, tapi tugas dan ibadah kita yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika kita keluar dari tempat ini. Jangan lupa Tuhan telah terlebih dahulu berkorban dan melayani untuk kita. Sekarang waktunya kita menunjukkan pengorbanan kita dan pelayanan kita untuk Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sang sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.